Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Senang sekali saya Dema kembali menjumpai teman-teman semua dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Doa dan harapan saya teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Amin. Bagi teman-teman yang pertama kali hadir dalam video saya, silahkan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa tekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video ada notifikasi di teman-teman semua. Thank you. Channel ini adalah channel yang memberikan informasi, dorongan kepada teman-teman, bahkan pengalaman-pengalaman pribadi saya, ya. Biarlah sama-sama kita survive, biar kita sama-sama menjadi orang-orang yang tangguh dalam kehidupan ini, teman-teman. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi yang berkaitan dengan VTube, teman-teman, ya. Informasi apakah itu? Tentunya ini adalah informasi yang sangat penting yang memberikan sebuah peneguhan kepada teman-teman VTuber bahwa apakah benar-benar VTube itu akan launching, teman-teman, ya. Dan ini sangat mendukung. Mungkin teman-teman mengharapkan informasi itu di luar sana, di mana saya akan memberikan suatu informasi yaitu mengenai kantor kita, kantor VTube dan Vplus, ya. Kenapa penting teman-teman tahu? Karena banyak di luar sana, khususnya orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk menjelaskan seputar ini, teman-teman. Kalau teman-teman pernah melihat seorang kakek-kakek yang pernah datang berkunjung ke kantor Vplus dan tukang-tukangnya itu acuh terhadap dia, ya, karena dia mencoba untuk menjelaskan kantornya kita, Vplus atau VTube, dari sisi negatifnya, ya. Orang itu tentunya dari tahun 2020 membangun sebuah hal-hal negatif untuk orang tidak percaya dan menghalangi orang untuk maju di VTube dan Vplus khususnya, teman-teman, ya. Maka segala cara dia lakukan untuk memberikan informasi-informasi negatif, teman-teman, ya. Beda dengan kita. Kami memberikan informasi yang valid bahwa memang saat orang tua itu berkunjung ke sana, situasi kantor saat itu masih dalam kondisi renovasi, ya. Lalu dalam kondisi seperti itu pastilah, teman-teman, namanya renovasi pasti amburadul, iya kan? Iya pasti. Tetapi tujuan dia adalah ke sana untuk memberikan informasi dan membuat bahwa VTube itu tidak sesuai dengan harapan, atau kantor Vplus itu tidak sesuai dengan harapan, kan? Iya. Tetapi intinya, teman-teman, bahwa perusahaan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada kita semua member-member, khususnya member VTube dan Vplus. Dia memberikan investasi, ya. Bahkan kantor kita itu dibeli sendiri, teman-teman, dengan perusahaan dan tidak tanggung-tanggung nilainya. Beda dengan yang disampaikan oleh si kakek tua, ya, yang hanya memberikan informasi-informasi yang menyesatkan menurut saya. Nah, jadi yang benar, teman-teman, bahwa kita punya kantor sendiri. Teman-teman bisa melihat sendiri, ya, gambar-gambar desainnya, ya, seperti ini nantinya akan jadinya. Dan ini adalah suatu kantor yang buat saya bergengsi, teman-teman, ya. Kantor yang hebat, ya. Kantornya para VTuber. Dan kalau teman-teman bisa lihat di layar, ya, seperti ini nanti, teman-teman, tampilan desain daripada setiap ruangan-ruangan yang ada di kantor kita Vplus dan VTube, teman-teman. Mulai dari tampak lobby, kemudian office, kemudian ada ruang meeting, ada aula. Luar biasa, teman-teman, sangat bergengsi kantor kita, ya. Ini membuktikan dan menandakan bahwa VTube serius dan betul-betul memberikan yang terbaik buat member-membernya yang ada di Indonesia. Yang dinyinyir oleh si kakek tua itu, khususnya Mr. Jack, dinyinyir, wah, siapa sih Jack Goy itu, ya. Tidak jelas latar belakangnya, kan? Iya. Inilah orang-orang yang kerjanya hanya nyinyir.
Dan ketika kakek tua ini berkunjung, tadi saya mengatakan bahwa dia dicueki oleh tukang-tukang karena memang nggak punya kapasitas. Paling juga orang berpikir, siapa sih orang ini ya? Kasihan sekali. Yang katanya melakukan sidak. Memang lu siapa? Siapa lu? Ya. Beda dengan ketika tim MFBS yang berkunjung ke sana. Mereka tahu bahwa memang yang benar-benar yang harus dihargai itu adalah ya tim kita, iya kan? Mengaku-ngaku dirinya, siapa ya ini orang ya, yang kakek-kakek ini, sampai panas-panas dia bela-belai ke sana untuk menunjukkan dan seolah-olah meremehkan kan. Nah, ini miris teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini memberikan keyakinan kepada teman-teman semua bahwa kantor kita ada, kantor pribadi. Saya barusan aja lewat di satu kantor juga yang ada di tempat saya, yang tadinya saya ingin mereview kantor itu, tapi tidak enak teman-teman, saya memberikan perbandingan ya, tidak enak, tidak etis ya. Beda dengan si kakek yang betul-betul memang menghina dan memojokkan, bahkan mencekal VTube ada di Indonesia. Bagaimana caranya? Dengan menjelek-jelekkan setiap channelnya itu, menjatuhkan VTube, ya kan? Bahkan kalau video dia itu mulai ngeles, mulai berkilah, mengatakan PSE itu bukan suatu bentuk perizinan apalah ya, mulai berkilah. Padahal yang angkat itu yang membahas perizinan PSE dulu ya dia kan. Lalu sekarang dia mulai mutarbalikan fakta lagi. Nah, itulah kerjaan dia. Sebenarnya orang juga sudah mulai nilai kok ya. Orang sudah mulai menilai sebenarnya siapa yang cerdas. Nah, itulah teman-teman. Segala upaya yang dia lakukan untuk mengecilkan perusahaan kita, ya kan? Dia mengangkat misalnya soal perizinan. Padahal kalau kita lihat teman-teman, sebenarnya OSS yang saya jelaskan dulu, NIB itu kan acuan untuk masuk di mendapatkan perizinan PSE, ya kan? Nah, lalu sekarang waktu giliran snack dia bahas itu, katanya berapa hari sudah keluar PSE-nya. Artinya kan dia sendiri yang bahas PSE. Nah, begitu VTube mendapatkan PSE, lalu dia merasa termakan sendiri dengan ngomongannya kan. Lalu dia membahas itu kembali. Padahal sumbernya dari dia menggembor-gemborkan tentang PSE, bahwa VTube tidak ada PSE-nya lah, tidak ada izin PSE-nya. Lah, dia kan sendiri yang menggembor-gemborkan di luar sana, yang memberikan kesan negatif kepada para member-member kan. Ya, lalu sekarang berkilah. Tidak tahu apalah yang dia buat lagi. Jadi teman-teman sudah bisa menilai sendiri. Yang selalu mengatakan cerdas, sebenarnya simpelnya gini. Tidak usahlah kita menunjukkan sebenarnya siapa diri kita sebenarnya. Orang akan mempercayai kita dengan tidak usah banyak bacot, dengan tindakan aja. Ya, Mr. Jack tidak pernah memperkenalkan dirinya untuk seorang yang terkenal dan sok-sok pintar dan bagaimana, tetapi cukup dengan karya dia yang menunjukkan bahwa VTube dan Vplus sanggup dan mampu mengubah banyak orang di tengah pandemi. Orang akan menilai kok. Nah, yang orang si kakek tua ini yang dekat-dekat Manula ini terlalu banyak bacot, terlalu banyak bicara di belakang meja, merasa pintar, paling cerdas, yang katanya terbukti kredibilitasnya, tetapi tidak ada karyanya yang berdampak buat orang lain. Kerjanya hanya mencari-cari kesalahan daripada VTube ini. Intinya gini, saya mau tanya, apa yang lu kerjakan selama ini? Saya mau tanya satu. Yang apakah kamu yakin bahwa VTube ini betul-betul ponzi? Ya kan? Lu bisa jawab itu. Kalau lu bisa jawab itu, pertanyaan saya adalah kenapa sekarang PSE-nya bisa keluar? Ya kan? Kenapa izin OSS bisa keluar, PSE bisa keluar? Lah, kalau orang mengatakan ilegal, ya tinggal orang yang mengatakan ilegal. Karena sebenarnya kalau ada izin yang sesuai dengan usahanya, ada PSE-nya, yaitu sesuai dengan undang-undang sebenarnya. Ya, cuma dia aja yang kepo, selalu mengangkat hal-hal negatifnya saja, yang mengecilkan perusahaan orang, yang mengecilkan member-member, dan yang merasa diri paling cerdas. Saat ini saya membahas tentang kantor Vplus yang saat itu dinyinyir di sana, mengangkat hal negatifnya. Tapi kan memang ada kantornya.
terbukti, bahkan itu kantornya dibeli sendiri. Kalau ada di luar sana yang mengangkat hal negatifnya, ya itulah kerjaan orang yang tidak punya karya, selalu saya mengatakan itu. Jadi intinya teman-teman, bahwa kali ini kami memberikan informasi bahwa kantor kita real, kantor VTube dan Vplus. Artinya apa? Ini persiapan untuk para VTuber. Yakinlah, ngapain juga bangun kantor sebegitu mahal kalau VTube tidak bisa diharapkan. Itu intinya. Jadi teman-teman, jangan percaya dengan orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk menjelaskan VTube dan Vplus. Kecuali orang-orang yang ingin cerdas dalam menyinyir dan menghina orang, percayalah kepada dia itu. Ya. Tetapi sejauh kita masih ingin berpikiran akal sehat, ayo teman-teman, yakinlah kepada orang-orang yang ada di dalamnya, yang mengerjakan itu. Ngapain kita percaya dengan orang-orang yang hanya nyinyir dari luar, yang tidak punya kapasitas? Kalau gitu ya, ini hanya cari-cari viewer dan apalah ya. Oke teman-teman, inilah yang saya sampaikan kali ini. Saya Dema, memberkati Anda semua, sukses.